Tuhan, di sore menjelang malam hari ini dengan kerinduan kami boleh dididik oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh menyimak dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan baik, dan kemudian taat dengan apa yang telah kami dengar, kami pahami. Berbicara ya Tuhan, Roh Kudus pimpin setiap kami. Urapi tempat ini, urapi setiap kami yang ambil bagian, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya sudah berikan slide kepada Ibu Liana. Hari ini kita akan mau belajar tentang iman dan ketaatan. Dan karenanya kita buka dulu Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 6 sampai 8. Nanti ibu bapak yang mau mendalami lagi boleh sampai ayat yang terakhir 40. Tapi yang jadi rujukan sekarang ayat 6 sampai 8. Saya akan meminta kita baca berbalasan. Saya ayat yang ke-6, ibu bapak ke-7. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Apakah bisa ditayangkan? Tidak bisa. Kalau tidak bisa enggak apa-apa. Pakai Alkitabnya masing-masing saja. Baik, mari kita mulai ya dengan handphone atau dengan Alkitab cetak. Saya baca ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sama-sama. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Puji Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, sesuai dengan slide saya akan berbicara mengenai iman dan ketaatan dan diambil dari Ibrani 11 ayat 6 sampai 8 yang sudah kita baca. Slide kedua. Sambil ikut saya terus ya. Ibu bapak yang terkasih, kalau saya masuk dulu statistik istilah iman dalam Alkitab kita, ya dalam bahasa Indonesia terjemahan baru yang edisi pertama, Lembaga Alkitab Indonesia tidak memiliki terjemahan iman di dalam perjanjian lama dan hanya muncul di perjanjian baru sebanyak 170 kali di dalam 155 ayat. Dan saya biasanya, saya dosen hermeneutika, saya dosen ilmu tafsir, S3 saya, doktor saya bidang studi biblika khususnya perjanjian baru. Jadi kalau saya mengajar kepada mahasiswa saya, kalau muncul misalnya 155, jadi kalau misalnya kita bicara apa kata Alkitab tentang iman, maka tiap kali istilah itu muncul dalam Alkitab itu harus dibaca semua. Supaya apa? Supaya kita dapat pemahaman yang lengkap di dalam Alkitab mengenai pokok itu. Maka 155 ini misalnya harus kita baca semua.
Nah, saya waktu mempersiapkannya sudah saya baca semua. Nah, selain iman juga muncul kata percaya. Nah, percaya ini ada dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Munculnya 359 kali dalam 322 ayat. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat 7 dan 8 tadi, ayat 7 dan 8 dikatakan karena iman maka Nuh kemudian melakukan itu semua. Ayat 8 karena iman Abraham taat. Dengan kata lain, teks kita ini mengaitkan iman dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Nah, karenanya slide berikutnya sekarang kita lihat dulu kata taat. Nah, Ibu Bapak, di dalam perjanjian lama, kata taat itu muncul 10 kali. Perjanjian lama ya, muncul 10 kali. Dan ini bicara terutama mengenai ketaatan manusia kepada manusia lainnya. Seperti misalnya rakyat kepada raja, penguasa, wali negeri, gubernur, dan seterusnya. Yang berikutnya bicara ketaatan pada Taurat, pada hukum di dalam perjanjian lama. Ya, jadi 10 itu mayoritas bicara ketaatan manusia dengan manusia lain atau ketaatan pada Taurat. Nah, ada 2 ayat dalam perjanjian lama yang menggunakan ketaatan atau istilah taat dalam kaitan janji pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita buka Yehezkiel 11 ayat 19, Yehezkiel 11 ayat 19. Mari kita lihat di Alkitabnya masing-masing. Dikatakan begini, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20-nya di Yehezkiel 11 berkata tujuannya apa? Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ibu Bapak, ini prinsip yang berlaku secara umum universal. Yang pertama, apa prinsip yang ada di Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20? Kita tidak bisa mengubah hati kita sendiri. Tidak bisa. Dalam Yehezkiel 11 ayat 19, yang mengubahkan hati kita, yang memberi hati yang baru, yang memberi roh yang baru dalam diri kita, itu adalah Allah. Pada diri kita sendiri adalah, kata Roma 3 ayat 23, adalah kejahatan dan kejahatan. Mengapa? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ya, karenanya tidak bisa, kita mungkin standar dunia bisa berbuat baik, tapi dalam standar Tuhan tidak bisa. Karenanya kita perlu bertobat, dan bertobat itu bukan sekedar nggak berbuat jahat lagi. Bertobat itu berarti memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Dan siapa yang memberikannya? Allah. Bukan upaya kita, Allah yang memberikannya kepada kita. Dan tujuannya apa? Ayat 20 berkata supaya kita menaati peraturan Allah, ketetapan Allah. Nah, ketika itu terjadi, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Setelah ini, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kekristenan seringkali membuat hubungan manusia dengan Allah itu gampang. Imani saja, klaim saja. Tidak seperti itu. Teks ini berkata, minta pada Allah supaya Allah berikan hati yang baru, roh yang baru. Dengan hati yang baru dan roh yang baru, kita taat pada segala ketetapannya. Baru di situ Dia jadi Allah kita dan kita umatnya. Baru di situ. Karenanya kekristenan kita tidak boleh menjadi kekristenan yang murahan, yang gampangan, yang picisan, bahkan yang cengeng. Yang cengeng. Ini prinsip yang paling penting. Berarti Ibu Bapak, kita belum bisa disebut umatnya dan Dia Allah kita kalau kita tidak taat pada Dia. Wah, ini penting sekali kan? Nah, kemudian di Yehezkiel 36 kita lihat kembali Yehezkiel 36. Silakan boleh buka Alkitabnya masing-masing, ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi Bapak sekalian. 36 ayat 26.
Kamu akan kuberikan hati yang baru. Siapa yang berikan hati yang baru? Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Di mana? Di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau misalnya kita lihat suami kita kok begitu-begitu aja, nggak taat-taat, nggak berubah-berubah, maka doakan. Karena sebetulnya dengan upayanya sendiri itu mustahil. Dia perlu sentuhan ilahi supaya dia kemudian berubah. Karena yang memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang lembut, dan hati yang taat itu adalah karya Tuhan. Ayat 27 berkata, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi, Ibu Bapak yang terkasih, prinsipnya sama. Prinsipnya, kita tidak bisa mengubah hati kita sendiri. Yang mengubah itu adalah Allah. Diberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Nah, setelah itu kemudian kita menaatinya. Dan ketika kita menaati segala ketetapan Allah, baru di situ kata maka. Itu konsekuensi. Konsekuensi sebab akibat. Hanya ketika kita menuruti peraturan-peraturan Allah, baru kita disebut umat Allah. Berarti definisi umat Kristen, umat Allah adalah umat yang taat kepada Allah. Kalau kita nggak taat, jangan pernah berani klaim-klaim kita umat Allah. Jangan pernah klaim-klaim itu. Indikator bahwa saya adalah umat Allah ketika saya menaati perintah-perintah Allah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau bicara kalau gitu taat itu apa sih? Tadi jelas ya bahwa yang mengerjakan itu dikatakan akan kukirimkan roh. Dan kapan dikirimkan roh? Sejak Kisah Rasul pasal 2, sejak hari pencurahan. Sejak itu roh bersama-sama dengan gereja. Dan orang yang percaya, kata Efesus 1 ayat 13-14, barang siapa percaya kepada Kristus, dalam dirinya dimeteraikan roh. Dimeteraikan dengan roh. Karenanya kita tidak perlu dengan berbagai macam drama begitu ya. Ada orang-orang karismatik, saya pendeta GBI, jadi saya ngomong bukan menghujat orang lain. Ini di rumah saya sendiri. Ada orang yang butuh kondisi tertentu baru ngerasa dia dijamah roh. Ada yang butuh mesti begini. Ini kan konyol. Mesti begini. Ada yang mesti lompat-lompat begini, baru merasa dijamah roh. Nah ini salah. Ya, jadi gaya. Jadi kayak drakor. Jadi drakor. Kalau Ibu Bapak buka Google, YouTube, cari magnetisme, ada Javanese magnetism, itu ada praktisi yang melakukan orang-orang yang di depannya itu dengan diginikan, terus ada yang dari jauh diginikan, ada yang digitukan, itu rebah semua, dan mereka bukan pendeta. Ya seperti hipnoterapi, hipnoterapis. Sehingga dengan kata lain rebah-rebahan itu sebetulnya tidak alkitabiah. Coba cari di Alkitab, di mana orang kepenuhan Roh Kudus jadi rebah? Gak ada. Gak ada. Dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus jadi rebah. Apa konsekuensi seseorang dipenuhi Roh Kudus? Menghasilkan buah roh. Itu. Menghasilkan buah roh. Apa gunanya kita berbahasa lidah kalau kemudian keluar dari sini mulut kita penuh dengan caci maki? Apa gunanya kita berbahasa lidah keluar sih mulut kita penuh dengan kata-kata kasar? Apa gunanya kita berbahasa lidah kalau kita gampang marah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dan seterusnya? Kata Tuhan, jangan sampai mulut yang sama keluar berkat sekaligus keluar kutuk. Nah sekarang saya mau jelaskan terkait dengan taat tadi. Slide berikutnya. Kata taat itu terjemahan kalau dalam bahasa Ibrani syama atau shema, yang berarti mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan penuh perhatian. Dan berikutnya melibatkan pengertian. Berarti langkah pertama dari taat itu yang pertama mendengar dengan penuh perhatian. Sekarang kalau lagi ibadah, lagi dengar khotbah, terus kita kan tricky ya. Di handphone kita ini ada Alkitab segala macam. Tapi siapa yang tahu lagi buka Alkitab ternyata lagi WhatsAppan. Siapa yang tahu lagi buka Alkitab, lagi ibadah, buka HP ternyata main IG. Atau lihat TikTok. Nah saya pernah tuh Ibu Bapak saya ngajar di kampus saya STFT Jakarta. Saya
mengajar gitu, saya lihat ada yang buka HP, biarin saja itu HP nggak apa-apa. Anggap saja musik tambahan. HP ibu mungkin? HP ibu ya mungkin ya, HP oma ya. Oke, baik saya lanjutkan. Saya mengajar di kelas saya di STT Jakarta, sekarang bernama STFT Jakarta. Dan lagi saya mengajar, saya lihat laptop ada yang dibuka, terus ada yang sembari buka HP begitu. Karena saya izinkan kalau terkait perkuliahan. Kadang-kadang saya tanya, istilah ini artinya apa? Nggak ada yang tahu, silakan Google. Saya meminta mereka proaktif. Tapi satu ketika saya jalan di tengah begini, terus saya jalan di tengah, saya nengok balik begitu dan saya lihat mereka buka apa. Dan saya marahin langsung karena ada yang buka TikTok lagi saya kuliah. Ada yang buka IG lagi saya ngajar. Saya marahin betul-betul. Kalau khotbah kan saya nggak bisa marah-marah kan. Tapi kalau saya ngajar, saya punya otoritas untuk marah. Saya sebagai dosen, sebagai guru, saya berhak marah. Saya tegur betul-betul dan saya katakan, mulai dari sekarang, siapa yang buka HP tidak ada hubungan dengan kuliah, keluar dari ruangan saya. Saya bilang begitu. Ada yang pakai sendal. Saya bilang datang ke kampus nggak boleh pakai sendal. Emangnya mau ke warteg pakai sendal? Mulai sekarang yang datang pakai sendal, keluar, ambil sendalmu dan balik ke kampus. Kalau tidak balik, saya hitung tidak hadir. Dan kalau 3-4 kali nggak hadir, gagal perkuliahan. Iya, saya dosen seperti itu. Tapi itu belum disebut killer sebetulnya. Ya. Ya, seperti itu. Hanya kalau untuk gembala di gereja, kalau kita jadi gembala begitu, jemaatnya kabur. Cari gereja lain. Begitu ya. Apalagi kalau di gereja sebelah dikasih makan. Di sini cuma dikasih minum. Ya udah pindah ke sebelah sekalian. Oke, sekarang kembali ke sini. Taat yang pertama itu adalah mendengar dengan penuh perhatian. Jadi nggak boleh datang ke gereja lagi pendeta siapapun, bukan hanya saya. Siapapun yang khotbah, baik di persekutuan PD Hati Bapa atau yang lain-lain di gereja minggu, nggak boleh ngerjakan yang lain. Kalaupun buka HP, bukanya sesuai dengan apa yang sedang disampaikan. Misalnya mau konfirmasi, Google saja, betul nggak taat dari Syama atau Shema? Silakan begitu. Ya, setelah khotbah, Pak salah deh Pak, kayaknya tadi bukan itu. Gak ada masalah, saya juga boleh dikritik begitu. Ya, saya pernah khotbah waktu saya kuliah S3 di Jerman, saya khotbah di Darmstadt. Saya khotbah tentang orang gila yang kerasukan setan di Gadara atau Gerasa. Terus kemudian ketika Tuhan datang kan belum diusir, setan itu langsung ketakutan, teriak-teriak dan bilang, boleh nggak aku ke babi itu? Menurut Markus ada 2000 ekor babi. Menurut Matius dan Lukas sejumlah besar babi. Kemudian roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu, terus babi-babi itu nyemplung ke dalam danau karena rupanya itu jurang, dan kemudian babi-babi itu mati lemas. Di khotbah saya di Darmstadt itu ada Technische Universität, Technical University. Seperti kalau di Amerika itu MIT begitu, kalau ini Darmstadt Technische Universität. Dan ini adalah satu-satunya universitas di Jerman yang punya satelit di angkasa luar sana. Selesai saya khotbah, selesai ibadah, salam-salaman, saya bilang begini, itu babi-babi mati lemas karena babi-babi tidak bisa berenang. Betul tidak? Salah Pak. Begitu saya salaman, dia bilang, Pak Pendeta salah loh, babi bukan tidak bisa berenang, babi bisa berenang. Saya ditunjukkanlah video tentang babi yang bisa berenang. Di YouTube. Ada yang gak percaya sama saya kalau babi bisa berenang? Wah kita juga gak bisa lama Pak, kalau itu. Kan bukan ikan Pak, tapi intinya bahwa kita bisa berenang kan tentu berenang. Ya sebentar Pak, saya tayangkan saja dulu sebentar. Nah ini saya ambil dari YouTube langsung ya. Ini babi. Enggak sebentar, lumayan. Dan ini babi di Bahama loh. Kita aja nggak pernah ke Bahama, tapi ada babi di Bahama berenang. Nah ini lihat.
Lain soal, kalau masalah lama kan masalah stamina, Pak. Masalah stamina. Tapi prinsipnya adalah gini, Ibu Bapak. Setiap binatang berkaki 4 by nature, berdasarkan kehendak Tuhan menciptakan hewan. Setiap hewan berkaki 4 pasti bisa berenang. Kuda pun bisa berenang sekalipun berat. Bahkan sapi, kerbau pun bisa berenang. Anjing udah pasti. Bahkan kucing yang katanya takut air, coba saja lempar ke kolam. Pasti otomatis bisa berenang. Setiap yang berkaki 4 by nature itu bisa berenang. Otomatis kakinya langsung begini dan bisa berenang. Tapi kalau dia di tengah laut, yang tadi itu Pak, maka ketika saya disalam sama jemaat di Darmstadt, dia bilang, Pak, babi bisa berenang, ditunjukin video itu. Malu dong saya. Mengapa saya malu? Karena saya udah khotbah bilangnya babi tidak bisa berenang. Itu prejudis, saya harusnya cek dulu beneran nggak gitu. Makanya khotbah juga nggak boleh sembarangan main asumsi, nggak boleh. Harus dicek setiap informasi. Makanya tadi saya katakan sejumlah kata yang saya cantumkan tadi sudah saya cek sebelum saya mempersiapkan khotbah ini. Saya baca satu-satu. Makanya khotbah 30 menit persiapannya minimal 4 kali lipat. Minimal, dan itu prinsip dalam pedagogi, dalam pengajaran, dalam dunia pendidikan. Banyak pendeta khotbah setengah jam, persiapannya 15 menit. 15 menit pun kebanyakan doa. Sehingga nggak ada isinya. Doa perlu, tapi tetap membaca Alkitab, mendalaminya, mempelajarinya, melihat dari teks asli segala macam, itu wajib sekali. Wajib sekali. Maka sejak saat itu kalau saya khotbah, saya tidak mau berasumsi. Saya harus cek dulu. Kan malu saya ditegur sama jemaat. Dia mahasiswa S2 di Technische Universität Darmstadt. Dan anak-anak yang kuliah ke Jerman kan yang pintar-pintar, yang smart-smart. Maka saya nggak boleh dong khotbah yang asal-asalan di depan yang smart. Begitu kan? Nah karenanya kalau kita menyampaikan sesuatu nggak hanya khotbah, waktu kita konseling, melayani orang, jangan prejudis, jangan asumtif, cek dulu benar atau salah. Ya. Baik, saya kembali ke sini. Jadi yang pertama, kata taat syamah itu pertama-tama mendengar dengan penuh pengertian. Mendengar dengan penuh pengertian. Berarti saya mau beritahu, mustahil kita taat kalau di tahap pertama saja kita gagal. Perhatikan ini baik-baik. Mustahil kita sebagai orang percaya taat kalau first step-nya saja sudah gagal, yaitu mendengar dengan penuh perhatian. Saya kalau khotbah, kalau lihat ada jemaat yang mulai mengantuk, apalagi tertidur, saya berani bangunkan. Kalau di kampus berani tidur, saya marahin. Tapi kalau di gereja kan nggak mungkin saya marahin. Bu, bangun bu! Gitu. Yang ada, habis itu saya dimarahin balik kan gitu ya. Minggu kemarin saya khotbah di satu gereja, di daerah Jakarta Pusat dekat Senen. Kemudian saya lihat ada satu bapak gini. Saya pikir tadinya mengaminkan khotbah saya gitu. Amin. Amin gitu. Ternyata rupanya itu tertidur. Maka saya tidak mau tegur dia langsung, nanti dia marah kan. Dan ternyata setelah selesai ibadah saya baru tahu bahwa bapak itu baru pindah agama. Dan baru mau dibaptis siangnya, hari Minggu tapi siangnya gitu. Jadi mungkin belum terbiasa dengar khotbah lama-lama begitu kan. Nah, cara saya bagaimana? Saya ngomong pada jemaat umum, ibu bapak yang kiri kanannya tidur, bangunin. Nah dia dibangunin. Tapi ternyata setelah dibangunin gak lama tidur lagi. Dibangunin lagi begitu kan. Nah ibu bapak yang terkasih, kalau kita mendengar dengan penuh perhatian saja gagal, gak mungkin kita taat. Nah langkah yang kedua setelah mendengar dengan penuh perhatian adalah mengerti yang didengar. Pada tahap awal kita bisa saja beriman tapi tidak mengerti apa yang kita imani. Ketika saya baru bertobat misalnya, ibu bapak baru bertobat, percaya Yesus. Tapi kemudian lebih dari itu saya nggak ngerti. Tritunggal nggak ngerti. Kristologi, Kristus itu Allah jadi manusia, nggak ngerti. Bagaimana dia jadi manusia, nggak ngerti. Pokoknya percaya. Tetapi di tahap awal itu boleh. Jadi kalau first step-nya itu boleh. Tapi setelah itu iman yang sejati, kalau memang kita benar beriman pada Kristus, dalam diri kita akan mendorong kita untuk mengerti apa yang kita imani.
Itu iman yang sejati. Kalau sekarang saya percaya pada Tuhan, tapi pemahaman saya tentang firman Allah sedikit, banyak nggak ngertinya, udah nggak mungkin kita diam begitu, udah nggak boleh. Iman yang sejati akan mendorong, apa sih ini maksudnya, cari tahu. Apa sih ini maksudnya, cari tahu. Apa sih ini maksudnya, sehingga iman yang sejati akan membawa pertumbuhan iman, pertumbuhan pengenalan kita akan Kristus. Sehingga di momen waktu kita baru percaya, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, harus ada pertumbuhan rohani. Harus ada kualitas kehidupan rohani yang bertumbuh. Dan itu nggak perlu orang lain, kita sendiri yang melakukan self-evaluation. Kita yang mesti mengeceknya. Nah, terjemahan Yunani untuk ini, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, maka terjemahan untuk syama dalam bahasa Yunani adalah akuo, yang artinya juga sama dengan syama. Dan ini hebatnya Alkitab kita sebetulnya. Alkitab kita dituliskan dengan menggunakan keberadaan sepenuhnya dari para penulis. Maka ketika PL ditulis dalam bahasa Ibrani, kata taat itu dari kata syamah, kemudian dicari terjemahan untuk Yunaninya untuk menulis PB, maka ditemukan akuo dengan pemahaman yang sama. Kalau penulis Alkitabnya bodoh kan nggak mungkin menemukan ini. Nggak akan. Maka saya sebagai dosen biblika, dosen perjanjian baru, saya mengajarkan mahasiswa selalu pahami Alkitab, bahwa penulis Alkitab itu cerdas-cerdas, bahkan jenius-jenius. Tidak ada penulis Alkitab yang bodoh-bodoh. Makanya saya menentang orang bilang begini, orang bodoh dipakai Tuhan. Saya menentang pernyataan itu kalau selesai di situ. Dia harus berlanjut. Orang bodoh dipakai Tuhan, amin. Tetapi kalau orang bodoh saja dipakai Tuhan, apalagi orang pintar. Nah, karenanya pernyataan itu tidak boleh jadi excuse. Ya udahlah, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah. Orang bodoh juga bisa dipakai Tuhan. Orang bodoh yang dipakai Tuhan adalah orang yang bodoh yang tidak punya kesempatan untuk belajar secara formal, tetapi kemudian dia belajar terus secara informal. Maka dipakai Tuhan. Tapi kalau orang bodoh yang tidak punya kesempatan belajar formal, informal pun tidak mau belajar, dia tidak akan dipakai Tuhan karena dia jadi bebal. Jadi bebal. Nah, ini catatan yang mesti kita pegang. Slide berikutnya. Ibu Bapak yang terkasih, dalam perjanjian baru, taat itu muncul 66 kali. Slide berikutnya tolong. Belum pindah. Slide berikutnya. Sim salabim. Harusnya di slide yang kelima ya. Oke. Ada yang hang ya. Baik, saya lanjutkan saja. Sekali lagi. Nah, ini dia. Dalam perjanjian baru, kata taat muncul 66 kali dan mayoritas bicara ketaatan kepada Allah, kepada firman Allah, kepada Kristus. Dan ini perbedaannya. Kalau perjanjian lama ketaatan rakyat kepada penguasa atau umat kepada Taurat, maka di perjanjian baru taat itu kepada Allah, firman Allah, dan Kristus. Nah, kata akuo sama dengan syama yang berarti mendengar dengan penuh perhatian. Langkah pertama mendengar dengan penuh perhatian, langkah kedua mengerti apa yang didengar secara menyeluruh. Jadi kita harus mengerti secara menyeluruh, bukan setengah-setengah, apalagi comot logi dan cocok logi. Misalnya tentang benih, perumpamaan benih yang ditabur dengan perumpamaan tanah yang subur tadi. Ada tanah berbatu, semak duri, dan tanah pinggir jalan. Baru kemudian tanah yang keempat, tanah yang subur. Tapi sebetulnya ini adalah dua jenis tanah. Yang satu yang baik, yang satu yang buruk. Nah, di tanah yang baik, benih firman yang ditabur bertumbuh 30, 60, sampai 100 kali lipat. Yang berlipat-lipat itu adalah benih firman, bukan uangmu. Maka kalau sampai ada pendeta-pendeta, pengkhotbah berkata, berikan pada Tuhan, Tuhan balaskan 30, 60, sampai 100 kali lipat. Sorry to say, sebagai dosen biblika, saya katakan itu ajaran sesat. Sorry to say, itu jelas salah. Kristus tidak mengajarkan itu benih firman, bukan uang. Kalau mau dapat uang, Alkitab bilang apa? Barang siapa ingin makan, ya harus kerja. Ingin makan saja harus kerja. Kalau mau makan enak,
Nih, perhatikan baik-baik. Barang siapa mau makan, hendaklah ia kerja. Makan saja harus kerja. Kalau dia mau makan yang enak, berarti dia harus kerja keras. Gampang kan? Jangan sampai kita diperbodoh oleh ajaran-ajaran yang justru tidak alkitabiah. Tuhan dalam firman-Nya sudah menggariskan itu. Maka misalnya ketika saya memutuskan waktu SMA mau kuliah teologi, saya cari STT yang terbaik. Dan waktu kemudian saya diberikan kesempatan untuk kuliah ke luar negeri untuk S3, saya cari yang terbaik juga. Dan ketika saya bertobat, saya ingat sekali tahun 91 saya bertobat, 91, 92 masih kelas 2 SMA. Saya berkata, Tuhan saya ingin melayani penuh waktu. Dan saya nggak ingin main-main, saya kan sekolah sungguh-sungguh bahkan jadi profesor. Itu dari tahun 91, 92. Sudah berapa tahun yang lalu? 33 tahun yang lalu. Dan kemudian 94 saya kuliah STH, 99 lulus, 2004 saya kuliah S2, 2008 lulus. Lagi senang-senangnya 2008 bergelar MTH, tahu-tahu saya didorong dari sini sana yang saya yakini itu dorongan dari Tuhan lewat mereka untuk kuliah doktor. Tadinya mau ke Amerika, Tuhan belokkan ke Jerman, berangkatlah saya 2009 ke Jerman. Kuliahlah saya 6 tahun di sana, 2015 pulang ke Indonesia. 2015 langsung ngajar jadi dosen. Kemudian saya dapat nomor induk dosen nasional tahun 2018. Kemudian 2021 kemarin saya dapat gelar asisten profesor, dan tahun ini saya berhak mendapatkan associate professor yang 3 tahun dari sekarang yang saya targetkan saya jadi profesor. Mengapa melakukan itu? Mengapa melakukan itu? Karena saya mau taat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Maka ibu bapak juga harus belajar taat. Sekali lagi, mendengar dengan penuh perhatian, mengerti sungguh-sungguh, maka kemudian apa yang mesti dilakukan? Seorang yang taat berarti secara sederhana mendengar orang lain, memberikan perhatian kepada perkataan orang lain dan memahaminya. Maka taat kepada Allah berarti mendengarkan firman Allah sungguh-sungguh, memberikan perhatian pada perkataan Allah. Kemudian yang kedua memahaminya. Yang ketiga outputnya setelah mendengar dengan sungguh-sungguh, memahami secara menyeluruh, menaatinya dengan setia, dengan tekun. Sehingga dengan kata lain ibu bapak yang terkasih, sebelum kita taat, kita harus memahami dulu. Sebelum memahami kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan ini dibungkus sebagai satu kesatuan. Taat itu berarti 3 lapis. Mendengar dengan sungguh-sungguh, tapi nggak cukup di situ. Kalau mendengar nggak mengerti, sia-sia. Mendengar kemudian mengerti kemudian melakukannya. Mengapa ini penting? Sebab tanpa mengerti yang kita lakukan jadi sia-sia. Yang kita lakukan jadi sia-sia. Seorang bapak nyuci mobilnya begitu ya, dengan penuh semangat, tiba-tiba ada telepon datang, dia masuk ke dalam rumah, dia punya anak masih kecil. Kemudian dia lihat tadi bapaknya begitu, kemudian dia ke dapur, dia ambil alat buat mencuci, tapi yang mencuci panci. Dimasukkanlah ke sabun, dia usap-usap ke mobil papanya. Setelah selesai, papanya terima telepon, dia lihat ngamuklah papanya. Tapi karena anak kecil tidak mengerti, papanya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang disebut dengan melakukan tanpa pengertian. Baik nggak yang anak itu lakukan? Menurut versi anak itu baik. Tapi sebenarnya tidak baik. Mengapa jadi tidak baik? Karena menurut dia baik, tapi baiknya dia tanpa pengertian. Begitu juga kita dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita berjalan tanpa pengertian, kita bisa melakukan berbagai macam hal yang mungkin menurut kita baik, tetapi sebetulnya tidak baik. Slide berikutnya. Kalau kita kembali ke Ibrani 11 tadi, maka ada 2 bagian yang menarik yang perlu dibahas. Pertama, Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Di situ iman dikaitkan dengan ketaatan. Iman dikaitkan dengan ketaatan. Ayat 6 berkata bahwa iman itu, mari kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6.
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Berarti iman pertama-tama keyakinan, kepercayaan akan keberadaan Allah. Itu yang paling pertama, keyakinan, kepercayaan akan keberadaan Allah. Tapi kalau kita lihat kembali ke ayat 1 dan 2, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 3-nya, karena iman kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu prinsip iman. Sehingga iman, keyakinan akan yang tidak terlihat, yaitu Allah dan firman-Nya. Dan iman ini yang membuat semua tokoh dalam Alkitab yang disebut dari ayat 1 dan seterusnya itu melakukan semua yang mereka sudah lakukan, bahkan rela dihukum, bahkan rela dibunuh karena iman percaya mereka. Nah, saya mau membahas di bagian yang pertama ini. Pertama A, ayat 7. Mari kita lihat kembali pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ibu bapak yang terkasih tentu tahu kan cerita ini. Satu ketika Allah berfirman kepada Nuh, Nuh, ya Tuhan, bangunlah, buatlah kapal yang besar di atas bukit. Saya tadi khotbah di satu perusahaan yang punya tanker. Dan saya bertanya pada beliau, kira-kira masuk akal gak sih bangun kapal, buat kapal di atas bukit? Gak masuk akal. Jangankan bagi zaman modern sekarang, bagi zaman Nuh pada beberapa ribu tahun yang lalu saja tidak masuk akal. Makanya kemudian kalau baca Alkitab, Nuh dibully oleh orang-orang sekitarnya. Mungkin salah satu buliannya, Nuh, lo gila ya? Orang mah bikin kapal itu di pelabuhan, di dok, di tepi pantai. Kamu di atas bukit. Orang pada bilang, Nuh, lu strip. Tetapi pertanyaannya adalah gini, Bapak yang terkasih. Apa yang membuat Nuh tidak ragu? Apa yang membuat Nuh tidak ragu? Kenapa? Dan dia bukan hanya kali itu mendengar. Ketidakraguannya menunjukkan dia yakin sekali itu adalah Allah yang berbicara padanya. Betul sekali, dia mengenal Allah yang dia sembah. Maka ketika Allah berfirman, Nuh, dia tahu itu adalah Allah. Dia tahu itu Tuhan, bukan hantu. Saya mengajar okultisme, eksorsisme juga di kampus saya. Tapi bukan untuk ngusir-ngusir setan. Ya, tetapi saya kemudian kemarin misalnya menunjukkan beberapa video prank. Salah satunya itu prank dari Brazil. Orang masuk lift gitu, terus kemudian lampunya dibikin terus mati. Begitu mati, tiba-tiba nyala lagi, muncullah anak kecil baju putih, rambutnya aut-autan, pegang boneka dengan wajah seram begitu. Terus orang bisa menjerit, begitu. Terus mati lagi lampunya, si perempuan ngumpet, rupanya ada bilik dibikin di dalam lift itu untuk ngumpet dia. Begitu terang lagi, si anaknya hilang. Maka percobaan itu pada beberapa orang yang dijadikan kelinci percobaan, semuanya ketakutan. Pertanyaannya, kenapa mereka ketakutan? Karena sudah ada konsep di kepalanya bahwa sosok seperti itu adalah hantu. Adalah hantu. Lalu apa tujuan saya menjelaskannya? Tujuan saya adalah menjelaskannya adalah begini. Kalau kita sudah punya konsepsi tertentu tentang hantu, kita juga pasti punya konsepsi tertentu tentang Tuhan. Persoalannya adalah konsepsi kita tentang Tuhan benar dan alkitabiah atau tidak. Jangan-jangan ketika kita bilang Tuhan bicara sama saya itu karena saya punya konsepsi dan keinginan Tuhan bicaranya seperti itu gitu. Lebih dari asumsi. Sudah mendarah daging masuk ke alam bawah sadar, bahkan alam tidak sadarnya. Maka dengan kata lain ketika Tuhan memanggil Nuh tahu betul itu adalah Allah. Sehingga dia tidak ragu sedetik pun. Perhatikan Alkitab tidak menyatakan bahwa dia ragu. Dia yakin sekali dan dia kerjakan. Dan tidak sehari 2 hari selesai, bertahun-tahun baru selesai. Dan setelah itu baru terjadilah air bah itu. Nah, Bapak yang terkasih, keraguan orang-orang
Disebabkan karena dia tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ketika Allah memanggil Nuh, Nuh tidak sama sekali ragu, yakin sekali memang itu Allah. Karena dia membangun persekutuannya dengan Allah. Melalui apa? Selalu mendengar dengan penuh perhatian dan berusaha memahami. Sekarang bayangkan, kalau ibu bapak membaca cerita bagaimana dia membangun bahtera itu. Tuhan sampai jelasin detailnya, tingginya segini, lebarnya segini, panjangnya segini, terus segala macam. Sekarang kalau misalnya yang di sininya 30 meter, dia nggak denger, dia bikinnya 50 meter. Terus sementara di sini dia salah denger, dia bikinnya 30 meter, kan nggak nyambung. Pembangunan bahtera itu dengan detail-detail yang Tuhan berikan, kalau dia nggak mendengar betul-betul dan nggak mengerti apa yang harus dia lakukan, nggak mungkin terjadi itu. Nggak mungkin terjadi. Dan itu menunjukkan dia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, di mana dia selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berusaha mengerti secara menyeluruh, dan kemudian taat. Slide berikutnya, sekarang kita ke Abraham. Ayat 8 bicara tentang ketaatan Abraham, dan hal yang paralel terjadi di sini. Iman menghasilkan ketaatan. Iman, yaitu keyakinan terhadap yang tidak terlihat kepada Allah dan firman-Nya, membuat Abraham taat kepada Allah, yaitu mendengarkan Allah berbicara kepadanya, itu keluar dari Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan. Ia memberikan perhatian penuh pada perintah itu. Memahami apa yang diperintahkan berdampak pada ia melakukannya dengan taat. Ibu bapak, Abraham bukan orang miskin loh. Waktu dia dapat kabar Lot ponakannya ditangkap oleh raja-raja lokal, maka dia memilih dari orang-orang yang ada dalam rumah tangga keluarganya, kurang lebih 318 pemuda gagah perkasa, prajurit. Terus dia kirim berperang. Berarti apa? Dia punya banyak orang yang bekerja untuk dirinya. Yang gagah perkasa saja 318. Belum abangnya, belum adiknya, belum orang tuanya. Berapa banyak? Bisa 1000-an lebih orang bekerja untuk Abraham. Kalau 1000 lebih orang bekerja untuk Abraham, dia bukan orang miskin. Dia saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya. Dan ketika dia mengirim 318 orang berperang, dia menang. Dia bisa rebut kembali Lot, bahkan memiliki harta rampasan. Misalnya dengan Raja Kedorlaomer dan seterusnya. Itu juga berarti menunjukkan dia tahu berperang. Dia ngerti strategi berperang. Dia orang yang betul-betul hebat. Dari segi kaya-kaya raya sekali, dari segi cerdas-cerdas sekali, dari segi strateginya luar biasa. Dan ketika dia dipanggil keluar dari Ur, dia bertanya enggak? Tuhan, kemana Tuhan? Enggak, dia enggak tanya. Dia bertanya tidak, untuk apa Tuhan? Tidak. Dia bertanya dengan Tuhan, mau ngapain Tuhan? Tidak. Kita kan biasanya kalau diajarin tuh 4W 1H ya. How, why, where, who, what. Kan gitu ya. Ada enggak satu pun dari itu Abraham tanya kepada Allah? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang saya mau memberikan ilustrasi nih. Saya suka sekali dengan ilustrasi ini. Misalnya nih, PD hati Bapak diberkati Tuhan. Terus kita tur ke Israel. Ya, haleluya. Kita ini contoh saja. Ya, jangan jadi harapan. Tadi Pak Sigor khotbah begitu terus ngomong, "Pak Andi ayo dong." Enggak, ini contoh saja. Kita tur ke Israel. Tapi kan nggak ada direct flight ke Israel, mesti lewat Mesir misalnya ya. Terus kita udah on board nih, udah boarding di Soekarno-Hatta gitu ya. Misalnya naik KLM gitu ya. Misalnya udah on board atau naik Garuda Indonesia transit di mana dulu sebelum ke Mesir misalnya. Terus sudah on board nih, tiba-tiba pilotnya bilang begini, "Ibu bapak yang terkasih, perjalanan kita seharusnya menuju ke Mesir, tetapi saya memutuskan untuk kita tidak pergi ke Mesir. Saya batalkan rencana pergi ke Mesir, kita terbang saja ke udara, kita putuskan di udara kita mau kemana." Ibu bapak kira-kira masih mau bertahan di pesawat atau langsung kabur keluar? Saya pasti akan pilih kabur, karena saya tidak mau berada di pesawat yang pilotnya seperti itu. Kita sepakatkan kita pasti kabur kan? Tapi Abraham kabur tidak? Tidak. Itu perbandingan yang menarik. Jadi kenapa Pak? Iman seperti anak kecil. Jadi Abraham waktu disuruh pergi dari Ur Kasdim, gak ada keraguan sama sekali. Dia bawa istrinya, dia bawa ponakannya, dia bawa orang-orang yang jadi pekerjanya, budaknya segala macam. Binatangnya, ternaknya dia bawa. Langsung dia jalan. Begitu Tuhan bilang, "Abraham, keluar dari Ur." Kasarnya kalau prajurit, "Siap komandan, laksanakan." Langsung jalan dia. Coba kalau kita
Tuhan, ntar si sono makan apa? Ntar kerjaannya apa? Ntar siapa yang ngasih saya makan? Kalau masih jomblo, ntar cewek gue gimana? Belum nikah nih kalau yang belum menikah. Tuhan gimana sih? Terus mulai. Ah nggak bener nih Tuhan. Ah salah nih Tuhan. Ah kacau nih, ini bukan Tuhan nih. Ini pasti bisikan iblis. Seringkali kita membalikannya. Bisikan iblis kita anggap bisikan Tuhan kita anggap bisikan iblis. Seringkali yang terjadi karenanya demikian. Nah contoh yang kedua, slide berikutnya, yang diberikan oleh Yesus sendiri, yang dijelaskan di Filipi 2 ayat 5-11. Sang anak Allah berinkarnasi jadi manusia, tahun bulan lalu kita rayakan Natalnya. Dan ia yang serupa, satu bentuk, satu kodrat dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan sebanding, sejajar, sebagai yang perlu dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dari kealahannya. Atribut kealahannya ditanggalkannya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Nah, waktu Maria didatangi oleh Gabriel, maka jelas sekali bahwa waktu Maria didatangi Gabriel, Maria bilang, mana mungkin itu terjadi, aku hamil belum punya suami. Kata Gabriel, yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Maka kemudian Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Itu menunjukkan bahwa inkarnasi Allah jadi manusia melalui rahim Maria adalah rencana kekal Allah dari sebelum dunia diciptakan. Mengapa? Karena Gabriel datang menyampaikan rencana Allah, missio Dei, misi Allah kepada Sarah. Sarah lagi, nggak ada yang koreksi. Maria, nggak ada yang koreksi nih. Nah, Bapak yang terkasih, saya mau tanya. Kalau itu rencana Allah, itu bukan kecelakaan, bukan dadakan, bukan kebetulan. Bisa nggak sang anak Allah memilih lahir jadi anak Raja Herodes di Yerusalem, bukan di Bethlehem? Bisa. Bisakah sang anak Allah memilih lahir bukan di Bethlehem tapi di Roma, anak dari Kaisar Roma, sehingga dia lahir di istana Romawi yang megah, kekaisaran yang paling berkuasa saat itu? Bisa saja. Tapi alih-alih memilih lahir sebagai anak raja Romawi di kota Roma, alih-alih memilih jadi anak Raja Herodes di kota Yerusalem, ibu kota Israel saat itu, ia memilih lahir di Bethlehem dari Maria yang manusia biasa, manusia sederhana. Dia bisa milih jadi lahir anak raja betul-betul, tapi dia tidak memilihnya. Dan yang berikutnya, slide berikutnya, ketaatan Yesus bukan sekedar dari anak Allah berinkarnasi jadi manusia, tetapi juga kerelaan untuk menderita melalui penderitaan yang dia harus lalui. Dan ketaatannya mencapai titik ekstrim, bersedia mati menanggung dosa semua umat manusia. Nah, ketaatan yang diperagakan Yesus adalah ketaatan kepada Bapa dan rencana Bapa sampai mati. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu dia disalib, di kanan dan kirinya adalah penjahat yang dihukum mati. Mereka dihukum mati karena kesalahannya. Salah satu dari orang di sebelah Yesus berkata, kalau engkau Mesias, turun dari situ. Salah satu si penjahat melecehkan Yesus. Penjahat yang lain bilang, kamu jangan ngomong begitu. Kamu dan aku ini disalib karena kesalahan kita, tapi dia tidak ada bersalah sama sekali. Tapi nggak cuma kesaksian salah satu penjahat itu. Kemudian kepala prajurit, Alkitab mencatat, melihat bagaimana dia terpakukan di kayu salib dari jam 12 sampai jam 3. Kemudian cara matinya, kepala pasukan yang bukan orang Yahudi, yang orang Romawi berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ibu bapak, apa yang kita bisa pelajari? Ketaatan paripurna, ketaatan sempurna Yesus membuat Allah dimuliakan. Dan orang sekelilingnya mengenalinya. Maka ketaatan yang sejati yang kita lakukan akan dikenali oleh orang-orang banyak. Akan dikenali. Ketaatan yang sejati pasti akan dikenali. Ketaatan yang sejati pasti berdampak. Pasti berdampak. Tidak bisa tidak, pasti berdampak. Jadi kalau tidak berdampak, kita mesti cek. Jangan-jangan saya belum betul-betul taat. Jangan-jangan saya masih munafik. Jangan-jangan saya cuma main drama.
drama queen atau drama king. Jangan-jangan cuma seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan, penutup, slide terakhir. Sebagai orang percaya, maka iman Kristiani tentulah menghasilkan ketaatan. Ketaatan yang berasal dari hati yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Nuh, Abraham, dan puncaknya oleh Yesus Sang Anak Allah. Jadi panggilan kepada kita sekalian. Maukah engkau sekalian taat kepada Allah? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sejenak. Boleh nyanyikan Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Ya, boleh bantu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Dari awal kita nyanyikan, kita katakan Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Itu dari awal kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita katakan Ku ada sebagaimana Ku ada. Semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi Besar anugerah, besar anugerah-Mu
mulai hari ini engkau sekalian akan taat. Engkau sekalian akan mendengarkan firman-Nya sungguh-sungguh setiap saat. Engkau membangun persekutuan yang erat dengan firman-Nya. Engkau tekun mendalami firman-Nya. Engkau juga berusaha untuk memahami setiap perkataan-Nya, setiap firman-Nya. Dan engkau berkomitmen untuk menaati setiap yang engkau telah dengar dan pahami. Inilah 3 rangkap ketaatan itu, karenanya sungguh-sungguhlah. Kalau engkau tidak mampu, firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan hati yang baru. Bukan lagi hati yang keras, tetapi hati yang taat. Bukan lagi roh yang keras, tapi roh yang lembut, roh yang baru dan hati yang baru. Kalau selama ini engkau tidak taat dan susah untuk taat, minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dan Ia tidak akan berlambat-lambat menahan-nahan, Ia akan memberikannya kepadamu. Jikalau engkau sudah percaya, yakinlah Roh Kudus sudah ada dalam dirimu. Jikalau engkau sudah percaya, Roh itu diam dalam dirimu. Karenanya berilah Roh itu yang memimpinmu. Berkatalah pada Roh Kudus, engkau di dalam aku Roh Kudus, pimpin aku. Engkau di dalam aku Roh Kudus, pimpin aku. Dengan kekuatanku sendiri ku tak mampu. Dengan kekuatanku sendiri ku tak cakap, ku tak dapat. Roh Kudus, tolong aku. Tolong aku. Mari masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Haleluya. 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 Kami mau taat, kami mau taat kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami mau taat padamu, sebab kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh, we love you Lord, we love you Jesus, we love you Lord, be glorified. Oh, be glorified, be glorified. Oh, we adore you Lord, we adore you Lord. We thank you Lord, thank you for your mercy and grace, oh Lord. We thank you Lord for your sweetness. We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. Kami mau memutuskan, kami mau taat. Mulai hari ini kami mau taat seperti Engkau ya Yesus.
Dan mampukanlah kami meniru Engkau, ya anak Allah yang hidup. Oleh roh-Mu yang telah Kau utus ke dalam kami masing-masing. Roh Kudus tolong kami untuk taat. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan, bicara terus bagi kami. Dengan cinta padamu dalam hati ini, kami mau taat Tuhan. Bukan karena ketakutan, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut kena kutuk. Tapi kami mau taat secara positif karena kami mengasihi Engkau. Amin. Yang lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Berkati PD hati Bapa. Berkati Bapak Andi yang luar biasa menyediakan hidupnya untuk melayani-Mu melalui PD ini dan juga melalui berbagai macam hal. Berkati semua yang terlibat di sini ya Tuhan. Berkati para pelayannya ya Tuhan. Berkati persekutuan ini supaya di sini kami boleh betul-betul mendapatkan hati Bapa. Amin. Dan hati ini diubahkan menjadi hati baru, roh baru, hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih seperti hati Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita boleh beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.